kalau mau menjawab pertanyaan dari Ibu, angkat tangan dulu ya. Boleh beranikan diri angkat tangan dulu. Kira-kira tadi mereka membicarakan tentang apa sih? Apa yang mereka bicarakan? Oke, Herdi, boleh Herdi. Wah, Rijal, astagfirullahaladzim, mohon maaf, tukar. Rijal, silakan Rijal. Mohon maaf, tukar Herdi, silakan Rijal. Tadi Ibu ceritakan tentang apa? Makanan. Terus? Ras. Terus? Etnis. Ada lagi nggak? Daerahnya ya? Oke, ada lagi udah? Udah, oke. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Rizal ya. Hebat sekali ya jawabannya. Sudah mencakup semua apa yang dibicarakan oleh sekawanan tadi ya, kelompok bermain tadi. Oke, itu udah benar. Jadi mereka tadi membicarakan apa? Mereka sempat membicarakan keanekaragaman kuliner daerah yang dimiliki Indonesia ya. Terus kamu dari Betawi punya apa? Tadi disebutkan. Ya, kemudian kamu dari Jawa ada apa aja disebutkan. Ya, itu disebutkan berbagai macam kulinernya. Ya, kemudian apa maksudnya, Bu? Di Indonesia ya, kita hidup dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya. Maksudnya seperti itu. Tadi kalau kamu sadar ya, memang tadi ada, mohon maaf, ada gangguan teknis sebentar karena laptop Ibu tiba-tiba tidak dayanya tidak masuk, tidak connect, jadi sempat kayak mau lobet ya, mohon maaf sebelumnya. Tapi untungnya kalian masih sadar isinya videonya tentang apa ya. Nah, kemudian kalau kalian tadi melihat dengan teliti, ada satu laki-laki yang dia ketika dibagi untuk menjadi kelompok bermain temannya, dia nggak mau bergabung sama kelompok lainnya. Ya, kenapa nggak mau bergabung sama kelompok lainnya? Katanya beda daerah. Dia hanya mau bergabung dengan sesama teman daerahnya, dan itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya, berarti kamu tidak menghargai adanya perbedaan. Kamu harusnya menghargai berbagai perbedaan. Perbedaan apa, Bu? Perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia. Mulai dari suku bangsanya, terus agamanya, ya, bahasanya, budayanya. Ya. Kamu harus menghargai dan menghormati berbagai perbedaan tersebut. Ya. Jadi jangan mau, ya, jangan sampai kamu punya pikiran, saya emang nggak mau berteman sama dia. Ya, gara-gara dia mah bukan satu wilayah sama saya. Saya nggak mau berteman sama dia. Gara-gara dia mah beda agama sama saya. Nggak boleh seperti itu. Ya, yang namanya kita tinggal di Indonesia, ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, jadi jangan membedakan satu sama lain. Kita sama-sama warga negara Indonesia. Ideologi kita sama-sama Pancasila. Kita harus bersatu satu sama lain. Ya, harus saling merangkul, mengayomi. Ya, kita satu keluarga besar Indonesia. Ya, jadi jangan membeda-bedakan. Kalau tadi masih ada yang membeda-bedakan, nggak mau main sama temennya yang nggak sama wilayah tempatnya, wilayah tempat tinggalnya sama dia. Ya, oke. Berikutnya kita mau belajar dulu apa sih pengertian dari integrasi sosial. Tadi Ibu sudah membicarakan ya bahwa hari ini kita akan mempelajari integrasi sosial ya. Tapi sebelumnya Ibu mau membagikan bahan ajarnya terlebih dahulu ya. Biar kalian ada bahan bacaan selain dari buku paket atau buku LKS yang kalian miliki ya.
Masih ada lebih? Udah ya? Gak ada lagi? Mau? Kurang? Oke. Ya mohon maaf suara ibu masih gendong karena masih kurang sehat ya. Tapi masih kedengeran jelas ya? Oke, kita bahas integrasi sosial ya. Kita bahas apa sih arti integrasi sosial ya. Jadi integrasi sosial adalah suatu proses sosial untuk menyatukan berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Ya, tadi sudah Ibu singgung di awal-awal bahwa kita hidup di negara Indonesia, kita juga hidup berdampingan dengan orang lain, di mana orang lain tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Dan kita harus bisa menerima perbedaan tersebut. Makanya ada kata toleransi ya, menerima perbedaan yang ada di Indonesia. Perbedaan apa aja tadi yang udah Ibu sebutkan? Perbedaan pertama, suku bangsa, terus agama, terus bahasa, ras, etnis, kebiasaan, sistem nilai dan norma. Oke, itu ya. Nah, kita semuanya itu berbeda ya. Ibu dengan kalian juga pasti latar belakangnya berbeda. Kalau mungkin ibu dari Sunda misalnya, kalian kelahirannya misalnya ada yang blasteran, ya contoh. Ibunya Singapura misalnya ya. Ibunya Singapura ya, ayahnya Jawa contoh. Blasteran mungkin ada di sini. Ya siapa tahu seperti itu. Ada ya? Oh enggak ada, kirain ibu ada ya. Enggak ada Singapura Bu, adanya Singaparna contohnya ya. Seperti itu. Nah, itu disebut integrasi sosial. Jadi adalah usaha untuk menyatukan berbagai keragaman atau perbedaan ya. Nah, integrasi sosial itu punya bentuk-bentuknya ya, ada jenis-jenisnya. Ada integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Integrasi normatif artinya apa Bu? Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya kesamaan norma-norma sosial dan aturan dalam masyarakat. Yang kedua ada integrasi fungsional. Maksudnya apa? Masyarakat disatukan oleh adanya peran atau fungsi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Ya, kemudian yang ketiga ada integrasi koersif. Ya, integrasi koersif itu adalah integrasi yang dilakukan melalui cara yang lebih keras atau dengan cara penertiban seperti itu ya. Untuk contoh-contohnya nanti kita akan pelajari sama-sama di tahapan berikutnya ya. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam pembagian kelompok. Biar pembagian kelompoknya adil, fair ya. Ibu di sini mau membagi kalian ke dalam 5 kelompok ya. Jadi kalian harus menghitung mulai dari 1 sampai 5. Kalau udah 5 balik lagi ke 1. Setelah itu cari teman-teman yang nomornya sama dengan kalian ya. Dimulai dari kelompok 1-nya, kelompok 1. Nomor 1-nya dari sini, mulai deh. 1 3 4 2. Oke, silakan berkumpul sama temennya yang sama dengan nomornya ya. Untuk kelompok 1 silakan ke sini. Kelompok 1 ke sini ya, pindah. Kalau kurang kursi, kursinya di bawah ya. Kelompok 1 2 3 4 5. Silakan.
Kelompok 3 udah ya, udah kebagian semua lembar kerja kelompoknya. Oke, silakan diperhatikan baik-baik ya instruksi dari ibu. Pertama yang harus kalian lakukan adalah ya kalian isi data lengkap anggota kelompok kalian ya, dari kelompok berapa, kemudian di bawahnya ya isi nama lengkap anggota kelompoknya. Kemudian untuk pembagian tugasnya, kelompok 1 ya menganalisis contoh dari bentuk integrasi normatif beserta faktor pendorong integrasi sosial ya. Kelompok 2 menganalisis contoh dari bentuk integrasi fungsional beserta faktor pendorong integrasi sosial. Kelompok 3 menganalisis contoh dari bentuk integrasi koersif beserta faktor pendorong integrasi sosial. Kelompok 4 menganalisis contoh dari akulturasi dan faktor pendorong integrasi sosial. Kelompok 5 menganalisis contoh dari asimilasi dan faktor pendorong integrasi sosial ya. Kemudian kalian perhatikan ini ada tabel-tabelnya per kelompok. Silahkan isikan berdasarkan tabel dengan nama kelompok kalian ya. Ini tabel kelompok 1, silakan isinya berarti di sini ya. Tabel kelompok 2 di bawahnya. Itu ada nama-namanya ya. Jelas ya? Tabel kelompok 3 dan seterusnya ya. Tabel kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ada semua tabelnya? Ada. Terus ada juga ya, terakhir adalah tabel faktor pendorong integrasi sosial. Itu diisi juga. Silakan cari solusi atau jawaban atas
Gimana
Sudah didiskusikan temennya yang mau maju siapa? Cukup perwakilan aja ya 2 orang. Tapi kalau ada yang mau bertanya temennya di kelompok lain, ketika kalian diskusi di depan atau presentasi di depan, boleh dibantu jawab ya temennya yang duduk di tempat duduk ya, seperti itu. Boleh bantu jawab temennya yang enggak maju ke depan. Sudah selesai semua? Oke. Sudah? Sudah kan? Oke. Kalau sudah, silakan kita mulai dengan presentasi kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Ada yang maju? 2 orang? Boleh. Masa kok pada mau? Kenapa? Ya tinggal bacain aja kok. Ya udah ada hasilnya. Ayo, nggak apa-apa, yuk. Pasti bisa. Yuk, barengan yuk. Gampang kok, tinggal bacain aja udah ada hasilnya. Baca kita dulu ya diskusinya. Salam. Silakan, boleh sama siapa aja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kami dong, berdua. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang menjelaskan tentang integrasi sosial. integrasi sosial apa? Dapat bagiannya. Integrasi sosial apa? Integrasi sosial. Integrasi sosial apa? Dapat bentuknya. Nanti dulu, bentuknya dulu. Integrasi sosial apa? Ayo. Bentuknya apa coba? Bentuknya integrasi apa? Normatif, kohesif, apa fungsional? Assalamualaikum. Silakan dipimpin doa dulu. Belum siap. Siap. Baca doa dimulai.
Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, sudah sarapan atau belum? Belum. Belum, kok belum? Kenapa? Kenapa belumnya belum apa nih? Belum 2 kali atau belum 3 kali? 4 kali. Belum 4 kali ya. Oke deh. Gini ya, kalau kalian mau sekolah ya, coba diusahakan sarapan itu hukumnya wajib. Ya, bukan sunat lagi. Wajib. Jadi sarapan Wajib. itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalian sekolah itu butuh energi, butuh tenaga untuk berpikir. Energi itu didapatkan dari mana? Makanan. Dari makanan. Ya, makanya kalian itu harus sarapan dulu. Kecuali kalau misalnya kalian puasa sunnah, ya itu baru Senin nggak boleh. Kamis, Senin Kamis. Nggak boleh makan, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian terbiasa puasa, nggak apa-apa ke sarapan pagi. Biasanya kalau yang awalnya puasa, itu kalian akan kuat dengan sendirinya, ya seperti itu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, Ibu ingin ya kita merilekskan, ya, atau membuat nyaman pikiran kita dan badan kita terlebih dahulu, biar belajarnya enggak tegang-tegang banget. Ya. Maksudnya apa Bu? Kita main ice breaking dulu ya. Ya, kita main ice breaking dulu. Jadi Ibu minta semuanya berdiri. Ya. Jadi Ibu minta semuanya berdiri dulu. Ya. Oke, biar kalian relax ya, biar kalian belajarnya nggak tegang, biar kalian nggak ngantuk juga. Ya. Ibu minta kalian semuanya berdiri, sudah? Oke, sudah ya, sudah berdiri semua. Nah, sekarang kita mau tepuk hebat. Ya, udah pernah dengar tepuk hebat? Belum benar? Barusan nggak dengar tadi Ibu? Dengar kan? Oke, kita main tepuk hebat. Tepuk hebat itu seperti apa Bu? Contohnya seperti ini. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Excellent. Bisa? Oke, bisa ya. Oke, kita coba ya. Coba dulu 1 kali. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Excellent. Lagi. Jangan sekali doang ya. Kurang. Masih ada yang ngantuk tuh. Yo, masih ada yang ngantuk. Oke. Sekali lagi. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Excellent. Oke, silakan duduk
Siti Sofiatun. Fardiana Mestari ada. Dan Akila ada. Apa? Oke, berikutnya coba cek dulu sekeliling kalian ya, depan, belakang, kanan, kiri. Kalau meja, apakah masih ada sampah? Kalau masih ada sampah, silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Kasih atas sama. Susu rambutan. Boleh bersihkan terlebih dahulu kalau ada sampah. Boleh buang dulu ya sampahnya keluar. Silakan. Sudah sampahnya dicek. Kalau buat kolong meja, yang perempuan ada sampahnya. Bersih ya. Ya. Masih ada yang keluar ya. Oke, sudah duduk ya? Oke, sudah ya. Sudah kembali ke kelas semua? Oke, lingkungannya sudah bersih ya, alhamdulillah. Jadi kita belajarnya semuanya nyaman kalau bersih. Oke, hari ini ya kita akan belajar materi baru ya, yaitu materi tentang integrasi sosial ya. Tetapi sebelum ibu lanjut ke materinya, ibu mau tanya, di sini adakah yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Kita belajar apa? Boleh angkat tangan. Oke, Mila. Ya. Minggu lalu, pertemuan lalu kita belajar apa, Mila? Oke, kasih tepuk tangan untuk Mila. Ya. Hebat sekali Mila ya, masih ingat materi pertemuan kita sebelumnya. Jadi ya benar apa yang dikatakan Mila bahwa minggu lalu kita belajar mengenai konflik sosial. Mulai dari pengertiannya, bentuk konflik sosial sampai pada faktor pendorong konflik sosial ya. Oke, dan ibu harap kalian semuanya ya. Jadi setelah belajar jangan cuma bukunya dipajang indah aja di rumah. Ya, jangan seperti itu. Harus dibaca juga ya, apalagi sebelum masuk ke sekolah lihat malam-malamnya. Pelajaran besok itu apa aja sih ya bacanya. Jadi bukunya dibuka lagi, dibaca lagi karena akan belajar materi tersebut ya. Oke, berikutnya ibu mau tanya ke kalian semua di sini ya. Di sini apakah ada yang tahu arti dari semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika? Apa artinya? Coba angkat tangan, ada yang tahu? Ya, semboyan negara kita. Berbeda-beda tetap satu tujuan. Angkat tangan dulu ya nih. Namanya siapa? Siapa? Zahra. Oke, kasih tepuk tangan untuk Zahra ya. Benar banget ya. Jadi arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Hubungannya apa sih Bhinneka Tunggal Ika sama integrasi nasional? Nanti kita akan bahas ya. Jadi ada keterkaitan antara semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika dengan integrasi sosial yang akan kita pelajari hari ini. Oke, berikutnya setiap kita belajar itu mesti wajib ada tujuan pembelajarannya ya. Oke, tujuan pembelajarannya hari ini kita ngapain aja sih Bu ya? Yang
berikutnya ya, manfaat pembelajaran ya. Coba boleh Ibu minta tolong Mila membacakan manfaatnya. Silahkan Mila. Memahami bentuk integrasi sosial dalam kelas. Memahami proses integrasi sosial dalam kelas. Memahami integrasi sosial Ada? Oke ya. Jadi itu manfaatnya ya. Diharapkan setelah belajar hari ini mengenai materi integrasi sosial, kalian diharapkan mampu memahami apa itu arti dari integrasi sosial, kemudian bentuk integrasi sosial itu apa aja, contoh dari integrasi sosial di negara kita apa aja. Ya, jadi kalian harus memahami materi dari integrasi sosial ini. Jadi Ibu harap kalian bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan seksama ya. Mari kita belajar semuanya dengan serius. Jangan ada yang kayak kemarin tuh, masih ada yang sibuk sendiri, masih ada yang ngobrol-ngobrol, masih ada yang bengong ya, seperti itu. Kita semua hari ini fokus ya belajarnya, oke? Oke ya. Untuk teknik penilaiannya ya, ada 3 teknik penilaian yang akan kalian lewati hari ini. Yang pertama itu ada teknik penilaian pretest. Itu adalah untuk mengukur pemahaman awal atau pengetahuan awal kalian mengenai materi. Yang kedua adalah teknik diskusi kelompok ya, atau presentasi kelompok. Nanti kalian akan dibagi kelompok dan maju untuk presentasi hasil dari diskusi kalian. Yang ketiga ada teknik penilaian post-test atau penilaian yang dilakukan setelah ya pembelajaran materinya selesai ya, atau untuk mengukur kemampuan pemahaman materi kalian sudah sejauh mana seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu teknik penilaian pertama, pretest ya. Silahkan disiapkan dulu ATK-nya atau alat tulis kelasnya, pulpennya disiapkan, kalau ada Big-X disiapkan ya. Disiapkan dulu pulpennya, seperti itu. Nanti akan Ibu bagikan ya. Lembar kerja pretestnya akan Ibu bagikan. Silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin ya, sepemahaman kalian mengenai soal yang Ibu berikan. Jangan lupa kasih nama lengkap dan kelasnya ya. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soal pretest ini ya. Dimulai dari sekarang, silahkan dikerjakan ya.
silakan kerjakan. Udah ya. Tunggu teman-teman yang lain ya. Masih ada waktu. Jangan ada bisik-bisik tetangga. Banyak bisik-bisik tetangganya. Yuk, pasti bisa kerjakan semampunya, ya, sebisanya. Satu menit lagi ya. Sudah selesai waktunya ya. Silakan ditutup dulu ya BTS-nya. Kita berlanjut ke tahap berikutnya ya. Oke. Mari kita nobar lagi semuanya. Ibu minta silakan simak baik-baik video yang akan Ibu putarkan. Setelah video ini selesai ya, Ibu akan tanya ke kalian kira-kira video ini tentang apa sih ya isinya. Silakan ditonton videonya. Di sore hari yang cerah, matahari berada di langit dengan warna cahaya yang cantik. Dayu dan teman-teman ini berkreasi untuk bermain di kebun yang tak jauh dari rumah mereka. Bagaimana
Bagaimana kalau kita bermain sepak bola? Jangan, kita bermain kucing tikus aja. Pasti aja guys, pasti seru. Tunggu sebentar ya. Asyik juga tuh. Tapi aku satu kelompok sama Edo ya. Karena aku dan Edo kan berasal dari daerah yang sama. Iya juga sih. Kalian kan ngomong kalian asli daerah mana? Kami asli dari daerah Bali. Sebentar ya, dengan buat Wah, tenis. daerah dengan pantai yang cantik tuh. Kalau aku berasal dari daerah Jakarta, kota yang padat penduduknya dan jalan yang macet. Kalau aku asli daerah Semarang, tapi udah di sini pada putus karena pekerjaan orang tua. Kalau aku asli dari Madura, dengan makanan khasnya yaitu sate Madura. Wah, enak itu satenya. Aku juga pernah ngerasain sate Madura waktu pergi jalan-jalan sama keluarga aku loh. Jadi pengen nyobain lagi deh. Kalau makanan khas Jakarta apa sih, Ti? Makanan khas Jakarta ada kerak telur, soto Betawi, dan masih banyak lagi. Wah, enak juga tuh. Kalau makanan khas daerahku Semarang ada getuk, tahu gimbal, lumpia, dan yang lainnya. Tunggu dulu. Daerahku Bali juga tak kalah enaknya loh sama daerah kalian. Yaitu ada ayam betutu, nasi jinggo, sate lili, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya kan, Ben? Betul sekali. Sudah. Itu semua adalah macam-macam dari keragaman yang ada di Indonesia. Kita harus saling menghargai dan jangan saling Fokus dulu ke suaranya ya. Ibu mau benerin tampil laptopnya dulu karena lo Ben. Jangan pilih-pilih kaum yang lain. Semua ini tentang bisa daerah dan makanan khas yang berbeda. Namun, kita harus bisa-bisa. Maaf ya teman-teman. Ya udah, tidak apa-apa. Yang penting kita semua hidup rukun dan bermain bersama-sama. Ayo kita bermain. Aku siap dengan kelompok siapapun. Yang menang tetap bersemangat. Lihatlah teman-teman, semuanya dulu. Bukan sekedar permainan. Kalian sih tadi bahas asal daerah dan makanan khas, tapi ya tidak apa-apa, malah menambah wawasan pengetahuan kita. Oke deh, aku pulang dulu. Dadah. Udah libur ya teman-temanku, pulang dengan hati yang senang dan lega. Karena aku kebawa sendiri dari teman-teman. Bisa mendapatkannya walaupun berbeda dia tetap selalu juga. Oke, ada yang bisa cerita videonya tentang apa? Ya, tadi ada kelompok ya, ada kelompok bermain ya, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kira-kira mereka ngapain tuh? Ngobrol apa aja? Ya. Ngobrol apa? Makanan. Ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan sistem nilai. Itu dibahas semua di situ. Itu dibicarakan semua. Erdi, dibicarakan semua enggak? Yang tadi
udah habis ya. Silahkan ditutup pos testnya. Nanti dikumpulkannya di akhir aja bareng sama LKPD ya. Ya kita masuk ke tahap berikutnya ya, yaitu Ibu mau mengumumkan peserta didik dan juga kelompok yang teraktif hari ini. Dari peserta didik dulu. Ada 3 orang. Bisa nebak siapa aja? Yang pertama siapa? Betul, Rijal ya. Kasih tepuk tangan untuk Rijal. Ya. Yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Yang kedua Zahra.